Selamat datang di Keluarga Allah Blessing, Sunday Service 10 Mei 2020. Mari kita menyaksikan beberapa pengumuman penting. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Setelah kita mengikuti ibadah raya online hari Minggu, kita ikuti ibadah tatap muka dan sharing bersama lewat aplikasi Zoom pada jam 11 dan jam 6 sore. Pastikan saudara sudah mendownload aplikasi Zoom di Android, iOS, Apple, atau laptop. Mari kita siapkan hati kita sebelum memulai ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Luar biasa, amin. Saya percaya dan saya berdoa kita semua saudara yang ada di rumah dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Semuanya dalam perlindungan Tuhan yang nyata. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan Allah kita yang dahsyat, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Woo! Sebab dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Come on. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Woo. Katakan, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mengucap syukur dalam namanya. Dengan iman serukan haleluya. Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama angkat tanganmu, kita sembah Tuhan. Haleluya, amin. Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya. Oh, haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Come on, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya. Yes, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Engkau ada di tempat ini, bahkan Engkau ada bagi anak-anak-Mu, jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, yang ada di rumah, yang menyaksikan Sunday Service online Tuhan saat ini. Terima kasih, hadirat-Mu nyata. Mari saudara buka hatimu lebih sungguh-sungguh. Hadiratnya menguasai setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Haleluya. Saat
berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan itu pada Tuhan. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, Yesus. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Semua Tuhan katakan hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan bersama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari angkat tangan kita bersama-sama dan serukan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Mari sama-sama saudara terkasih, segenap hati kita. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Mari angkat tangan kita bersama-sama saudara yang di rumah dengan sungguh-sungguh. Hadirat
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih, menikmati kasih sembah Dia, sembah Dia, datang pada Tuhan, kami menyembah Jesus, haleluya. Segenap hati kami datang padamu, segenap hati kami menyembah. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan, pribadi yang selalu ada di dalam kami, pribadi yang selalu menyertai kami. Terima kasih buat segalanya Yesus. Sebab hadirat-Mu adalah harta yang tak ternilai bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu diberkati melalui puji-pujian tadi. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui bank transfer dan scan QR Code yang ada di layar di bawah ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas karunia-Mu yang begitu luar biasa, atas berkat-Mu yang baik sekali Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan hanya untuk-Mu. Biarkanlah persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi dampak bagi sesama kita dan pekerjaan-Mu ya Bapa, agar pekerjaan-Mu lebih lagi. Terima kasih ya Bapa atas perlindungan-Mu yang luar biasa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk memberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Di situasi seperti ini Tuhan yang tidak kondusif, tapi kami percaya bahwa Engkau tetap memberikan damai sejahtera. Engkau tetap memberikan shalom-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa apapun keadaannya Tuhan kami dapat atasi, kami dapat lewati. Bukan karena kekuatan kami tapi karena roh di dalam kami jauh lebih besar
daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan kami percaya bahwa karyamu sempurna di atas kayu salib untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Masih antusias? Haleluya, siap belajar bersama-sama? Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini tema saya adalah membangun manusia roh yang perkasa. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Membangun manusia roh yang perkasa. Saya percaya bahwa Bapak Ibu mungkin hari-hari ini ada yang WFH, work from home, ada yang di rumah saja, stay at home dan sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa Bapak Ibu tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah inilah new word atau new normal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita stay at home, itu seolah-olah udah normal. Karena manusia mengklaim bahwa kebiasaan terjadi itu 3 bulan, kalau kita akan lakukan terus menerus akan menjadi normal atau terbiasa. Nah inilah new normal. Ya, saya terima broadcast dan bagus sekali saya baca bahwa kita sedang memasuki new normal. Yaitu kita stay at home, kita work from home, dan kita memakai masker dimanapun kita berada. Itu adalah new normal pada hari ini. Nah Bapak Ibu, saya mau beritahu bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang pasti. Ya, dan kalau ada satu hal yang pasti dalam dunia ini, yaitu yang namanya perubahan. Itulah new normal. Ya, kalau kita, siapa yang bisa membayangkan, siapa yang sempat berpikir bahwa kejadian ini terjadi begitu cepat dan sehingga orang-orang hilang begitu cepat, semua di rumah begitu cepat. Tidak ada. Ya, bahkan ada beberapa di antara teman-teman saya yakin dan percaya sudah merencanakan bahwa bulan depan ada Hari Raya Idul Fitri. Ya, libur panjang anak-anak. Saya yakin Bapak Ibu udah merencanakan bahwa saya mau pergi kemana, saya mau kemana. Mungkin juga ada yang udah beli tiket pesawat. Nah siapa yang bisa merencanakan ini? Tidak ada Bapak Ibu. Ya, karena itu perubahan pasti terjadi. Ya, apa yang kita rencanakan, apa yang kita setting itu belum tentu baik. Tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan di atas rancangan-rancangan kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, new normal tapi but a same God. Ya, meskipun kita ada di sebuah hal yang normal sekarang baru, tetapi kita memiliki Tuhan yang sama. Lukas 21 ayat 33 mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya apa Bapak Ibu? Mungkin suasana hari ini mulai baru. Pekerjaan hari ini, cara bekerja pun baru. Cara berkomunikasi pun baru. Bahkan cara untuk menjaga kebersihan pun baru. Tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa kita tetap punya Tuhan yang sama. Yaitu perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah saya akan masuk membangun manusia roh yang perkasa. Nah kata membangun itu artinya kita mengusahakan untuk menciptakan. Ya, membangun artinya ada usaha untuk berani belajar. Membangun artinya kita berjuang. Nah roh diberikan kepada kita, tetapi kita harus bangun manusia roh kita. Sehingga kita tidak gampang tergoncangkan. 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah perhatikan Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus bahwa pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu sesuai dengan manusia rohani. Kenapa tidak bisa bicara dengan manusia rohani? Karena yang diajak bicara belum rohani. Ya, kalau Bapak Ibu baca ayat yang keduanya mengatakan bahwa aku berikan engkau susu. Ya, makanan lunak seolah-olah itu untuk anak-anak. Ya, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kenapa sih kita banyak ditentang? Kita mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu kita sekarang sering baca Mazmur 91 bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Banyak orang, mana mungkin. Buktikan kalau Tuhan perlindungan kita. Bapak Ibu dalam Tuhan, tidak masuk akal kepada mereka yang belum pernah mendengarkan Injil. Kenapa? Karena mereka masih dengan manusia duniawi. Sedangkan kita memiliki manusia rohani. Roh di dalam kita jauh lebih besar. Engkau enggak perlu takut.
Ya, teman-teman saya peka sel grup ada yang nggak berani potong rambut. Ya, nggak berani cukur kumis, ya kan? Kenapa? Karena belum beli silet, takut keluar dan sebagainya. Semakin engkau takut, ya, survei mengatakan bahwa antibodimu akan semakin turun. Semakin engkau antibodimu turun, semakin engkau cepat tertular. Ya, karena ketakutanmu tidak akan menambah sehasta aja umur hidupmu. Halo. Karena itu enggak perlu takut, waspada boleh, sekali lagi, waspada boleh, hidup bersih harus yang dianjurkan pemerintah, harus kita terapkan. Tetapi enggak perlu hidup dalam ketakutan. Ya, percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai dan melindungi kita. Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, saya akan masuk Bapak Ibu, membangun manusia roh yang perkasa. Saya ambil dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 2 Korintus 5 ayat yang kelima. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16 saya akan baca satu persatu perlahan-lahan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, hari demi hari bahwa manusia lahiriah kita akan semakin merosot. Ya, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kenapa pada saat menghadapi sebuah masalah ada orang yang lemas, ada orang yang mengalami jalan buntu, tapi justru ada orang yang bersuka cita, tetap semangat, tetap antusias. Karena orang-orang yang percaya bahwa batiniahnya akan dibaharui dari sehari demi sehari. Ayat yang ke-17 ini sebagai poin saya yang pertama, 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Poin pertama Bapak Ibu yaitu ditempa dengan penderitaan. Kalau Bapak Ibu mau rohnya dibangun menjadi roh yang perkasa, Bapak Ibu harus mau ditempa dengan penderitaan. Ya, nah firman Allah berkata 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi di balik penderitaan ini percayalah ada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Lalu banyak yang berkata, loh Pak, tapi kan penderitaan ini bukan penderitaan ringan. COVID-19 ini penderitaan berat. Saya mau beritahu, ringan dan berat tergantung perspektif dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dari kacamata rohani, kacamata firman Tuhan, maka kita akan melihat bahwa ini ringan. Tapi kalau kita melihat dari masalah kehidupan kita bahwa kita nggak bisa apa-apa, bahwa virus ini besar, kita akan melihat penderitaan ini besar. Ingat Bapak Ibu, apapun yang terjadi kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada yang ada. Karena itu Bapak Ibu Tuhan, hari ini saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, sebab penderitaan ini ringan, sama-sama kata ringan. Ya, sama-sama kata COVID-19 ini ringan. Loh Pak, meskipun ringan tapi gimana dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau solusi, hilangkan alasan. Kalau Bapak Ibu mau alasan, hilangkan solusi. Ya, fokus kepada firman Tuhan. Firman Allah berkata, sebab penderitaan ini ringan. Kalau Bapak Ibu mau roh menjadi roh yang perkasa. Satu, Bapak Ibu harus siap ditempa dengan penderitaan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini video Bapak Ibu. Ya, ini foto. Ya, ada pisau yang sedang dipanaskan, lalu ditempa. Ya, justru karena panas, karena ditempa sehingga terjadi yang namanya pisau. Ada pisau. Tanpa ia dipanaskan, tanpa ia ditempa, tanpa ia dipukul, tanpa ia dibentuk. Percayalah bahwa besi ini hanyalah menjadi besi. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu, bahwa semakin engkau hidup dalam penderitaan, semakin engkau mau ditempa, justru Kristus akan semakin memurnikan engkau. Ya, ada quotes bagus Bapak Ibu dalam Tuhan, saya nggak tahu siapa, sebab pisau tajam asalnya besi. Dia bersedia ditempa dipanaskan dan diasah di batu asahan. Lihatlah, kegagalan yang terasa sakit adalah jalan mewujudkan siapa diri kita. Kegagalan yang terasa sakit, ditempa sakit gak? Sakit. Stay at home itu kadang sakit Bapak Ibu, ya kan? Ya, ditempa terasa sakit adalah jalan mewujudkan siapa diri kita. Saya beritahu, badai pasti berlalu. Di saat badai seperti berlalu, siapa diri kita itu ditimbulkan, keluar, dilihat orang. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan apa yang terjadi kepada esok hari. Nah, Bapak Ibu di rumah ngapain aja? Ya, ada yang lihat sinetron drama Korea 24 jam, ya, lihat Facebook 24 jam, lihat YouTube 24 jam. Ayo Bapak Ibu, bangun manusia
rohani kita. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan ringan ini Bapak Ibu saya artikan adalah sebuah padang gurun. Ya. Yang pertanyaan saya adalah mengapa Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun? Ya. Mengapa Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun? Bangsa Israel dilepaskan dari bangsa Mesir, lalu mau menuju ke tanah Kanaan, dia harus berputar di padang gurun selama 40 tahun. Ya, nah di padang gurun di kanan tidak ada apa-apa, di kiri tidak ada apa-apa, di depan tidak ada apa-apa, di belakang pun tidak ada apa-apa. Bahkan di bawah pun hanya ada pasir, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu padang gurun. Artinya apa? Justru di padang gurun inilah bangsa Israel hanya dapat melihat Kristus tentang anugerah dan mujizatnya. Nah, Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian sekali. Ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu, kenapa Musa mengembalakan kambing domba tapi di seberang padang gurun? Karena di padang gurun kalau Bapak Ibu baca ayat 2, disitulah Tuhan atau malaikat berbicara kepada Musa. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini ada di padang gurun, mungkin di padang gurun di kanan gak bisa lihat apa-apa, di kiri gak bisa lihat apa, depan, belakang, bawah gak bisa melihat apa-apa. Mungkin sama seperti di rumah, di kiri itu lagi, di kanan itu lagi, di depan itu lagi, di belakang itu lagi, di bawah itu lagi, dan hanya bisa berharap kepada Tuhan. Dan di saat kita di padang gurun, di tempat yang sunyi ini, justru kita harus semakin peka mendengarkan suara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Justru disitulah kita dapat mengerti arti dari Alkitab, arti dari firman Tuhan. Ya, lalu saya lanjutkan Lukas 1 ayat 80, yaitu Yohanes Pembaptis. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Dan ia tinggal di padang gurun. Perhatikan seorang nabi, seorang penginjil yang luar biasa yaitu Yohanes Pembaptis. Dia harus tinggal di padang gurun sampai hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Kenapa dia harus tinggal di padang gurun? Karena di saat kita tidak bisa mengharapkan apa-apa, justru manusia kita hanya bisa berharap kepada Kristus. Di saat kita mengangkat tangan, Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Lalu apalagi Bapak Ibu, inilah luar biasanya padang gurun. Ya, Lukas 3 ayat 1 masih mengenai Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis dan Lisanis raja wilayah Abilen. Ya, ayat 2 perhatikan. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di mana? Bukan di mall, ya, bukan di padang rumput, tetapi di padang gurun. Firman Tuhan datang di padang gurun, ya. Lalu Bapak Ibu ada peneguhan, lalu Yohanes Pembaptis keluar lalu memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu, padang gurun yang saya maksudkan di sini bisa saya anggap adalah di mana di saat kita mengalami jalan buntu, kita hanya bisa melihat kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, engkau harus diasah lewat penderitaanmu. Penderitaan yang engkau alami tidak akan melebihi dari kekuatanmu. Karena itu Bapak Ibu, jangan takut engkau terjadi dengan situasi kayak ini. Bahkan saya baca Bapak Ibu, saya juga mendengarkan beberapa hamba-hamba Tuhan. Justru karena COVID-19 ini, ya, dengan kekayaan dunia kita bisa membeli makanan, kita bisa membeli minuman, tidak ada artinya. Ya, yang bisa menyelamatkan kita bukan makanan kita bisa memperpanjang mungkin, tapi yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara Israel, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Jadi kalau Bapak Ibu berada di dalam padang gurun, firman Allah mengatakan bahwa engkau akan dikelilingi, engkau akan diawasi, engkau akan dijaga sebagai biji matanya. Karena itu kita sebagai orang percaya tidak perlu takut dengan kondisi yang ada. Ya, percayalah bahwa keadaanmu tidak akan menjatuhkan kamu. Justru keadaanmu akan mengasah engkau, mempertajam engkau
dan akan membuat engkau kuat. 1 Korintus 10 ayat 13, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, meskipun kita gak setia tapi Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, perhatikan, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Meskipun seolah-olah kanan padang gurun, kiri padang gurun, depan padang gurun, belakang padang gurun. Tapi di saat engkau melihat kepada Tuhan, Tuhan menyiapkan jalan keluar sehingga kamu dapat menerima kekuatan dan dapat menanggungnya. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, ekonomimu mungkin. Saya tahu Bapak Ibu, ekonomi hari-hari ini susah Bapak Ibu. Ekonomi hari-hari ini luar biasa. Bukan hanya di Indonesia. Di luar negeri sana semua stres. Ya, yang namanya tisu habis, insulin habis, masker habis, insulin habis. Kenapa? Karena di sana kan banyak diabetes, Bapak Ibu. Ya, waduh Bapak Ibu, semua susah. Indonesia Bapak Ibu, kemarin istri saya cari bawang merah, aduh susahnya Bapak Ibu. Ya, saya tanya bawang merah lo di mana-mana habis, digawe keroan be, ya kan? Bapak Ibu, susah, tapi saya memberitahu bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan puji Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu. Yang pertama ditempa lewat kesengsaraan. Lalu yang kedua adalah diingatkan tentang kesementaraan. Hidup di dalam dunia ini sementara. Ya, yuk kita baca 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang mau kita sombongkan hari-hari ini? Engkau punya mobil bagus, engkau punya handphone yang bagus, enggak ada yang bisa engkau persombongkan. Kenapa? Karena yang kelihatan hanyalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 5 ayat 1 saya lanjutkan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi kalau seandainya rumah kediaman kita di bumi ini dibongkar Bapak Ibu tenang. Allah sudah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh. Ya, selama kita di dunia ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Bapak Ibu, hidup dalam dunia tidak ada sukacitanya, tapi hidup di sorga selalu ada dalam sukacita. Pertanyaannya, kita bisa mengalami surga enggak di dalam bumi ini? Ya, ada gambar Bapak Ibu, ya gambar, ya ini adalah gambar seorang sebatang korek, ya kan? Ini seperti hidup manusia, ya bayi, ya lalu belajar merangkak, bisa berdiri, bertambah besar dewasa, lalu semakin membungkuk, udah semakin tua, lalu mati, ya itulah hidup manusia. Hidup ini hanyalah sementara, sama-sama katakan hidup sementara. Saya ada kata-kata bagus Bapak Ibu mengenai kesementaraan. Saya nggak tahu siapa yang tulis, tapi saya coba tuliskan. Wahai manusia, apa yang kau sombongkan? Handphone mewah berharga puluhan juta, kendaraan beroda 4 yang berharga miliaran rupiah, atau wajah mulus tanpa pori-pori dan jerawat sedikit pun. Semuanya akan engkau tinggalkan di dalam dunia ini dan kembali menjadi debu untuk tubuh ini. Semua hanya sementara. Ya, Bapak Ibu, apa yang mau kita cari? Semua sementara. Ya, COVID-19 ini pun sementara. Pertanyaan terbesar adalah di saat dunia ini masih dalam kesementaraan, sudahkah kita menjadi berkat?
Sudahkah kita menyebarkan kabar baik? Sudahkah kita menceritakan kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita menjangkau jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan? Bapak Ibu, hidup ini cuma sementara. Anakmu sementara, orang tuamu sementara, bahkan uang di dompetmu pun sementara Bapak Ibu. Ya, apa yang engkau simpan, kulkas mungkin engkau simpan banyak Indomie dan sebagainya Bapak Ibu, itu sementara Bapak Ibu. Ya, kalau memang dunia sudah berakhir, semuanya akan kembali menjadi debu. Ya, Bapak Ibu, justru kita diingatkan hari ini bahwa yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Sembahlah yang tidak kelihatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Disitulah Tuhan menyiapkan tempat yang terbaik, di mana tidak ada kesengsaraan, tidak ada yang namanya tekanan, tapi hanya adalah puji-pujian, sorak-sorai dan sukacita dalam Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. 2 Korintus 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, yaitu dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu mau membangun roh yang perkasa, yang terakhir yaitu dijanjikan masa depan oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allahku yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh daripada Tuhan. Ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak bilang Tuhan, hidup kita adalah hidup karena percaya. Banyak yang tanya sama saya, kapan hal ini selesai? Kapan pandemi ini selesai? Hidup saya bukan karena melihat, tapi karena percaya. Apapun yang terjadi, saya percaya bahwa ini akan selesai. Kapan? Saya tidak tahu Bapak Ibu. Tapi pasti selesai. Karena Tuhan kita jauh lebih besar. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seolah-olah tidak ada harapan. Tapi Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Seolah-olah tidak ada kepastian. Di mana Tuhan, hanya dengan Tuhan di situ ada kepastian. Karena itu Bapak Ibu, ada quote mengatakan the future start today, not tomorrow. Masa depan itu dimulai dari sekarang, bukan besok. Ya, kalau engkau melakukan hal yang benar hari ini, maka besok engkau akan melihat sesuatu yang besar. Tapi kalau engkau melakukan yang salah hari ini, besok engkau pun akan melihat sesuatu yang besar, tapi yang tidak sinkron dengan apa yang engkau alami hari ini. Bapak Ibu dalam Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Saya berdoa Bapak Ibu senantiasa sukacita. Ya, mulai Bapak Ibu bangun roh kita yang menjadi roh yang raksasa, yang kuat Bapak Ibu. Ya, bagaimana caranya? Bapak Ibu harus masuk ke dalam padang gurun. Masuk ke padang gurun bicara mengenai apa? Penderitaan. Kanan jalan buntu, kiri jalan buntu, depan jalan buntu, belakang jalan buntu, bawah pun jalan buntu. Kita hanya bisa melihat ke atas, di mana janji Tuhan pasti digenapi. Ya, yang kedua Bapak Ibu percayalah bahwa diingatkan tentang kesementaraan. Hidup ini cuma sementara. Ya, apa yang kau kejar dalam dunia ini? Ya, harta yang banyak sekali. Ya, saya mau beritahu Bapak Ibu, tidak ada artinya. Hari ini semua setara Bapak Ibu. Semua hanya ada di rumah masing-masing. Ya, kenapa kita tidak memilih untuk menyembah Tuhan, melihat apa yang tidak kelihatan? Yang ketiga, percayalah penyertaan Tuhan dan Tuhan selalu memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami dapat belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini kami mengambil sebuah tindakan, hari ini kami mengambil sebuah keputusan Tuhan bahwa kami mau membangun roh kami mau membangun roh di dalam kehidupan kami Tuhan, yang selaras dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan kami dapat menerima kekuatan daripadamu, kami dapat menerima sukacita daripadamu. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa kami menyembah Allah yang hidup, Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah.
Ya, bagi Bapak Ibu yang hari ini mengalami masalah entah itu dalam ekonomi, entah itu dalam kesehatan, atau mungkin Bapak Ibu mengalami ketakutan dalam kehidupan mengenai pandemi COVID-19 ini sehingga Bapak Ibu takut untuk melangkah keluar. Ya, di rumah Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu. Ya, saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Meskipun hamba-Mu tidak bisa melihat, Engkau melihat tangan mereka Tuhan. Biarlah Engkau jamah tangan mereka, Engkau jamah hati mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan Tuhan. Yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang mengalami jalan buntu akan diberikan jalan keluar. Yang mengalami masalah ekonomi, kami percaya bahwa berkat mulai yang menjadikan mereka kaya Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, akan kehidupan mereka, kami percaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah shalom-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka, yaitu damai sejahtera selalu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah dengan iman percaya. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu dan cucumu, diberkatilah pekerjaanmu. Firman Allah berkata bahwa engkau dapat memberikan dampak yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kehidupanmu menjadi garam dan terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa, kasih sukacita dari Allah Anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau. Sehingga apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Dan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan selalu senantiasa melingkupi dan menyertai engkau. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan, amin.